Aplikasi yang saya bahas kali ini baru rilis ya. Apakah aman ya? Buat teman-teman sebelum mengajukan pinjol harus mengetahui dulu pinjol itu legal atau ilegal ya. Jangan main satset ajukan pinjol gitu loh. Oke, akan saya jelaskan dulu ya. Untuk aplikasi ini kategorinya adalah ilegal. Yang namanya ilegal itu tidak terdaftar di OJK. Yang kedua, sadap kontak mayoritas ya, yang namanya ilegal. Maka dari itu saya review ilegal, tidak menyarankan buat yang awam gitu loh. Kecuali yang sudah tahu konsekuensi, yang terpenting kontak real di backup terlebih dahulu ya. Setidaknya apa? Ketika ACC aman buat di gagal bayar ya. Karena cara membangkrutkan pinjol ilegal ada dua cara teman-teman. Pertama, jangan pernah ajukan kalau masih awam. Kedua, jika mengajukan terlanjur ACC wajib buat di gagal bayar ya teman-teman ya. Namun ketika teman-teman ACC dirawat secara otomatis teman-teman membiarkan pinjol ilegal tumbuh di Indonesia teman-teman. Cara membasminya dengan cara gagal bayar ya. Itu dulu ya poinnya teman-teman ya. Oke, untuk aplikasi ini kategori adalah ilegal ya teman-teman ya. Baru rilis ya. Untuk tentang aplikasi kalau saya lihat di sini ya teman-teman ya. Syaratnya usia berapa gitu ya teman-teman ya. Aplikasi ini baru banget ya rilis ya teman-teman ya. Untuk tentang aplikasi kalau saya lihat ya teman-teman ya. Aplikasi ini minimal pengajuan usia 18 tahun sampai maksimal 60 tahun ya. Usia 18 tahun sudah bisa, batas maksimalnya 60 tahun ya. Untuk syaratnya yang penting punya KTP dan rekening atas nama sendiri ya. Oke, untuk limitnya, estimasi limitnya dari 200 sampai 10 juta. Dan di aplikasi ini mereka mencantumkan tenor 91 hari sampai 360 hari. Yang perlu dicatat ya, untuk deskripsinya ini tidak benar teman-teman. Yang mayoritas ilegal itu tenornya 7 sampai 10 hari saja. Ya, ilegal ya teman-teman ya. Ketika ACC udah kena potongan, tenor juga jangka pendek ya. Kalau teman-teman rawat rugi ya. Ya, itu dulu poinnya teman-teman ya. Untuk aplikasi ini total downloadnya baru 500-an ya, karena baru banget ya teman-teman ya. Selalu saya mengingatkan untuk izin akses ya. Yang penting mengajukan ke ilegal, kita lihat dulu nih izin akses di aplikasinya ya. Kemudian ketika login harus detail izinnya apa aja gitu ya. Aplikasi ini minta izin kamera, lokasi, panggilan, dan kontak real teman-teman. Panggilan dan keluar panggilan kalau ada seandainya nomor dikenal hapus, sisa nomor spam. Terakhir kontak real di backup dulu ya teman-teman ya. Isi dengan kontak-kontak yang tidak dikenal. Nomor spam itu di save saja. Biar seolah-olah ada namanya di kontak ya teman-teman ya. Bukan berarti saya mengajarkan teman-teman buat mengajukan ke ilegal ya teman-teman ya. Jika sudah tahu konsekuensinya, yang penting itu teman-teman kontak real di backup dulu. ACC setidaknya aman dari yang namanya sebar data ya teman-teman ya. Itu poin pentingnya dalam pengajuan di ilegal ya teman-teman ya. Untuk nama aplikasinya apa? Untuk nama aplikasinya asisten pinjaman ya. Kapasitas downloadnya hanya 4,9 MB saja ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman punya pengalaman di pinjol ilegal yang lain ya. Tinggal tulis saja komentarnya, nanti akan saya review ya. Mungkin itulah garis besarnya untuk review ilegal terbaru ya. Tugas saya di sini hanya review, tidak menyarankan buat mengajukan ke ilegal ya. Setidaknya teman-teman tahu ketika menemukan aplikasi ini bahwa aplikasi ini ilegal, tidak terdaftar di OJK, namanya ilegal pasti sadap kontak mayoritas ya teman-teman ya.
Mungkin itu dulu lah reviewnya. Nanti akan saya review lagi pinjol-pinjol ilegal terbaru ya, agar teman-teman dapat pemahaman apa saja pinjol-pinjol ilegal nih yang terbaru, baru rilis, mudah cair ya di tahun 2026. Tinggal ditonton saja di YouTube Tekno Fintech ya, khusus review ilegal ya teman-teman ya. Terima kasih buat semuanya.